Ya nggak ada ya. Coba ini. Siapa ya? Winda coba, Winda. Winda Arumsari. Iya, Ibu. Ya, silakan. Walladzina amanu ma'aka min qaryatina aula ta'udunna fi millatina. Nggak kuat, Ibu, Iya, kenapa? iya nggak apa-apa. Nanti coba siapa ini? Winda ya. Winda ngambil nafas di mana ya? Agak susah kalau yang bagian ini ya, karena tidak ada yang tasdid atau yang mati. Paling bisa sedikit memungkinkan itu di call ya, di situ. Selain itu nggak bisa, susah ya. Jadi miokor ya tina, cuman jedanya jangan terlalu lama. Kalau misalkan terpaksa tidak kuat gitu karena nafas itu kan masing-masing ya, ada yang panjang ada yang enggak. Nafas saya saja itu sudah menurun banyak sekali kalau dibandingkan saya dulu ya. Saya dulu dengan sekarang, karena nafas itu kaitannya dengan usia. Kalau usia semakin bertambah maka akan semakin berkurang gitu. Apalagi orangnya gemuk ya. Kalau orangnya gemuk itu biasanya semakin ngos-ngosan ya gitu. Karena bagian diafragmanya itu ke apa itu ketutup sama kegemukannya gitu. Ya jadi itu sangat berpengaruh kalau nafas itu. Hampir semua yang kira-kira gemuk ya itu rata-rata ngeluh di nafas. Karena kalau kita tidak bisa menjaga ya akhirnya tidak bisa menjaga dalam arti latihan ya. Jadi nafas itu bisa stabil misalkan sekitar satu menit ya. 1 menit itu sudah sangat panjang sekali gitu. Jadi kalau dalam waktu 1 menit dari usia misalkan 15 sampai sekarang misalkan, itu berarti dia stabil latihannya gitu. Karena rata-rata gitu, berdasarkan pengalaman kalau orang gemuk itu biasanya kalau nafas pasti ngos-ngosan. Karena oh ya. Dan suaranya orang anak kecil ya, anak kecil dengan orang dewasa itu semakin hari akan kualitasnya semakin menurun dibandingkan dengan masih muda gitu ya. Jadi tingkat kekuatannya juga semakin turun kalau tidak dibarengi dengan latihan yang maksimal. Paling tidak sehari itu ada latihan 10 menit ya. Itu untuk menstabilkan sebenarnya. Jadi cara usaha kita untuk melestarikan dan untuk menjaga kualitas suara itu paling tidak setiap hari latihan minimal 10 menit gitu. Karena kalau orang misalkan biasanya bersuara kemudian tidak bersuara dalam jangka waktu 1 minggu atau sebulan, pasti akan terasa perbedaannya. Itu sudah pasti gitu. Jadi memang kalau qori atau qoriah itu ya pasti harus latihan gitu. Jadi kayak Bu Maria itu sekarang sudah mau ngangkat suara tinggi itu agak apa ya, awang-awangan itu namanya apa sih bahasa Indonesianya? Apa ya, awang-awangan. Saya nggak tahu deh apa awang-awangan kalau bahasa Jawanya ya. Apa ya kalau di bahasa Indonesia ini? Kalau mau ngangkat suara tuh agak berat gitu loh, awang-awangan itu gitu maksudnya ya gitu. Jadi beda dengan anak kecil. Coba aja perhatikan, anak kecil kalau kita ikutin jenis suaranya, pasti kita nggak akan kuat. Kalau yang dewasa ya gitu, karena nggak tahu kenapa anak kecil itu ketika
nyanyi atau membaca itu pasti nadanya terdengar sangat tinggi gitu. Ya karena faktor ini ya, usia ya gitu. Karena saya dari saya kecil, usia saya bisa tilawah itu kelas 4 MI ya. Dari kelas 4 sampai sekarang saya rasakan tuh beda. Jadi kalau dulu nada misalkan sangat tinggi itu kuat, kalau sekarang sudah berturun, saya sudah turun gitu. Tingkat ketinggiannya itu sudah turun gitu. Jadi semakin bertambah usia itu biasanya kalau yang saya rasakan ketika kita membaca kemudian dikasih vibrasi itu biasanya goyang. Goyang itu dalam arti gini, kayak nggak beraturan gitu loh. Dan itu harus dijaga gitu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan makanya nggak beraturan gitu. Itu kalau pengalaman saya ya gitu. Karena saya mengamati beberapa qori atau qoriah. Jadi semakin bertambah usianya ternyata vibrasi atau getaran suara yang ada di dalam suaranya ketika ngaji itu ada beberapa yang dulunya bagus, sekarang itu menjadi kayak tidak bisa mengendalikan vibrasinya atau getaran suaranya. Misalkan gini, nah gitu kan. Nah itu bisa menjadi tidak beraturan. Jadi terdengar gak enak gitu, kayak fals-fals gimana gitu. Semakin bertambah usia itu seperti itu gitu. Makanya gini, kalau orang sudah qori ya atau qoriah, kalau biasanya nih saran dari para official atau para pembina tilawah, kalau sudah fokus sama tilawah saja, itu tidak boleh nyanyi biasanya. Tidak boleh nyanyi, bahkan sholawat itu kadang-kadang sedikit tidak diperbolehkan gitu. Karena kemurnian daripada lagu yang ada di Nahom itu nanti tercampur gitu loh, tercampur dengan lagu-lagu yang bernuansa lain selain Nahom gitu ya. Jadi saya dulu pas masih MTS ya, itu kan saya ikut lomba kayak nasyid, kadang lomba sholawat yang berbau seperti Umi Kalsum, yang kayak Sukaro, lagu Sukaro, kemudian itu kan lagu-lagunya Umi Kalsum ya, syairnya Robiah Al-Adawiyah. Mungkin kalian pernah lihat yang bukunya tebelnya segini. Saya dulu pernah belajar pas kelas 5 MI. Bukunya itu tebel ini. Jadi di situ hanya berisi syair-syair saja. Nah, syair-syair itu kalau nggak salah syairnya Robiah Al-Adawiyah yang tokoh mahabbah gitu loh, yang cintanya hanya kepada Allah, sampai beliau dalam satu riwayat dikatakan ada satu cerita yang mengatakan bahwa beliau itu tidak pernah menikah, tapi ada yang mengatakan pernah menikah ya, tapi kemudian janda dan tidak menikah lagi, yang mana di akhir hidupnya beliau hanya fokus kepada Allah gitu. Jadi dari syair-syair beliau itu kemudian dikutip, kemudian dinyanyikan oleh Kalsum. Mungkin kalian bisa ngecek di YouTube, banyak sekali. Jadi syairnya itu, musiknya aja kalau dulu saya pakai kaset itu, pakai kaset yang rekaman itu, masih pakai seperti itu ya. Karena waktu itu saya masih tahun berapa berarti? Saya kelas 4-5 itu tahun 98-99. Jadi waktu itu masih dalam bentuk kaset, nggak ada yang namanya YouTube, nggak ada gitu. Karena saya punya HP aja itu tahun 2007, berarti kelas 2 aliyah ya, 2 aliyah saya baru punya HP ya itu. Jadi waktu dulu saya belajar vibrasinya itu melalui buku yang berasal dari Umi Kalsum. Coba kalian cari Umi Kalsum.
Jadi sampai difilmkan ya. Saya dulu kalau puasa itu biasanya ada, tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Saking suaranya luar biasa pada saat itu ya. Jadi Umi Kalsum itu kalau nggak salah dulu itu dikatakan sebagai keajaiban dunia. Karena apa? Karena suaranya yang indah sekali. Beliau wafat pada tahun kalau nggak salah 75 ya. 7 tahun 75 itu berarti ibu saya menikah ya. Jadi zaman dulu banget. Jadi kalau kalian cek di YouTube itu pasti hitam putih warna ininya ya. Namanya Umi Kalsum gitu, syairnya Umi Kalsum gitu. Tapi di situ syairnya itu sedikit dirubah ya kalau nggak salah sama Syekh siapa gitu kalau nggak salah. Jadi tapi syairnya isinya itu memang tentang cinta kepada Allah. Kayak هل رأى الحب سكارى سكارى nah itu مثلنا كم بنينا من حيال حولنا ومشينا في طريق مؤمن. Nah itu. Jadi karena getarannya banyak sekali sehingga kalau belajar ya, kalau mau belajar dari situ bisa ya. Karena dulu saya belajarnya lewat situ, lewat rekaman daripada Umi Kalsum. Karena kebetulan bunyai saya yang alumni IIT itu punya buku